Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Niki Apri Eldiani dari kelas 4 FA4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan salah satu informasi kesehatan khususnya di bidang farmasi mengenai cerdas menggunakan obat. Nah, sebelum menggunakan obat, kita harus cermati terlebih dahulu informasi mengenai obat yang tertera pada kemasan ataupun label obat. Misalkan kita dapat memperhatikannya di bagian ini. Nah, selain itu, ada beberapa hal lain juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dosis pengobatan. Yang kedua, frekuensi penggunaan obat. Dan yang ketiga, durasi atau lama pemakaian obat. Nah, yang pertama ini mengenai dosis. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan. Dosis setiap orang ini berbeda-beda, tergantung dari usia pasien, berat badan pasien, jenis penyakit yang diderita, juga tujuan pengobatannya. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan yaitu frekuensi penggunaan obat. Frekuensi penggunaan obat harus diperhatikan karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri. Hal tersebut bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan ataupun terapi obat. Misalkan nih, obat yang diresepkan untuk dikonsumsi 3 kali dalam sehari itu bukan berarti dikonsumsi di waktu pagi, siang, malam, tetapi dikonsumsi setiap 8 jam. Nah, kemudian yang ketiga, lama atau durasi penggunaan obat. Lama penggunaan obat di sini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Nah, kemudian apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam, muncul bintik merah pada kulit, segera hentikan pengobatan dan segeralah periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena gejala yang sama belum tentu obatnya juga sama. Nah, selain itu ada juga nih obat yang harus kita perhatikan secara khusus, misalkan antibiotik. Nah, untuk menggunakan antibiotik dengan bijak, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Ingat, antibiotik hanya untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan digunakan untuk mencegah infeksi bakteri ataupun penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi kalau misalkan kita terkena flu, itu tidak perlu antibiotik karena itu disebabkan oleh virus. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Yang keempat, tidak memberi antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain, karena jenis antibiotik yang diberikan juga tidak selalu sama dengan semua penyakit yang diderita. Jadi ketika dokter meresepkan antibiotik untuk si A, belum tentu si B dengan penyakit yang sama membutuhkan antibiotik seperti yang dipakai oleh si A. Nah, seperti itu. Dan yang kelima ini, jangan lupa tanyakan pada apoteker informasi mengenai obat, apalagi ini untuk obat antibiotik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cerdas menggunakan obat. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan menggunakan obat secara sembarangan ya. Pokoknya tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.